Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 5, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Pak Afif akan menyampaikan materi tentang zakat, mata pelajaran bina ibadah. Namun sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemudahan memahami materi ini. Mari kita berdoa. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke materi ya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 8 dan 9. Yaitu Bapak akan membahas poin C dan D. Poin C tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat, dan poin D membahas tentang hikmah zakat. Pak Afif mau mereview tentang niat zakat. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sudah diperintahkan untuk menghafal niat zakat. Jadi sekarang mau mengulang kembali, kalian masih ingat atau enggak? Gitu. Coba niat zakatnya gimana? Masih ingat? Oke, bagus ya. Ternyata masih ingat ya. Bapak ulang lagi niat zakatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu adalah niat zakat fitrah. Silakan buka bukunya halaman 8. Halaman 8 yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan mustahik zakat. Siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Yaitu ada 8 golongan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa saja 8 golongan tersebut. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat tersebut berada di ayat 6 surah At-Taubah. Artinya adalah sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya
untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang fakir. Siapa sih sebenarnya orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya orang tersebut masih bingung untuk kebutuhan dirinya sehari-hari mau dapat dari mana. Dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Artinya orang tersebut memiliki penghasilan, contohnya memiliki gaji, tapi gaji tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Contoh, orang tersebut memiliki gaji 1,5 juta atau 1,500.000, tetapi kebutuhan dia selama 1 bulan 3 juta. Nah, itu kan tidak mencukupi dalam kebutuhan dia selama 1 bulan. Nah, itu dikatakan orang miskin. Selanjutnya yaitu amil. Siapa sih amil? Amil itu bukan nama orang ya, tapi amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan mengelola dalam pembagian zakat. Jadi amil yaitu orang yang mengumpulkan zakat dan dia bertugas untuk membagikan zakat yang dikumpulkan tersebut kepada masyarakat. Jadi itu adalah amil. Kalau kalian lihat biasanya di masjid-masjid ada petugas zakat. Nah, itu adalah amil atau amil zakat. Itu. Jadi orang tersebut juga berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf di sini juga berhak menerima zakat fitrah. Orang mu'allaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam. Selanjutnya adalah riqab. Riqab itu adalah budak atau hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, artinya lepas dari tuannya. Contohnya begini, ada tuan yang memiliki budak. Tuan menjanjikan kepada budaknya itu akan dimerdekakan, akan dilepaskan jika budak tersebut memberikan 1 karung beras atau 1 karung gandum. Nah, budak tersebut berhak menerima zakat untuk bisa memerdekakan dirinya. Nah, itu dikatakan riqab gitu. Jadi orang tersebut atau budak tersebut berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah gharimin. Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang. Orang muslim yang terlilit hutang. Jadi orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka dia juga berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya adalah sabilillah. Sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu ustaz, kiai, tokoh-tokoh yang berjuang di jalan Allah. Artinya dia berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka dia juga berhak menerima zakat fitrah. Terus orang yang berhak menerima zakat juga yang terakhir yaitu ibnu sabil atau orang yang bepergian dalam tujuan tugas agama dan dia kehabisan bekalnya, maka dia juga berhak menerima zakat fitrah.
Jadi ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Setelah kita membayar zakat fitrah, hikmah apa yang bisa kita ambil atau pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah zakat fitrah itu dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Artinya kita meringankan beban orang lain. Nah, contoh dia masih bingung hari ini mau makan apa. Dengan kita membayar zakat, kita membantu orang lain yang kesusahan. Jadi gitu, meringankan beban orang lain. Hikmah yang kedua, dapat membersihkan jiwa seseorang menjadi suci kembali seperti seorang bayi. Hikmah yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain tidak ada zakat fitrah. Jadi hikmah yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Terus hikmah yang keempat, dapat mendidik untuk menjadi jiwa pemurah, pengasih dan penyayang. Mendidik kita untuk dermawan, suka memberi, pemurah, baik hati kepada seseorang. Hikmah yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sudah diberikan rezeki yang banyak nih oleh Allah, maka kita dapat perintah membayar zakat, yaitu untuk mensyukuri rezeki yang sudah Allah berikan. Kita selalu diperintahkan untuk bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya tidak cuma alhamdulillah ya Allah, bukan, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Membayar zakat. Akibat kalau kita tidak membayar zakat, kita mendapatkan dosa. Karena zakat fitrah hukumnya wajib. Nah, kita mendapat dosa. Terus yang kedua, puasa Ramadan yang kita laksanakan tidak sempurna. Puasa Ramadan yang kita laksanakan tidak sempurna. Yang ketiga, menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Kita sudah diberikan rezeki, tapi kita tidak membayar zakat fitrah. Berartinya kita tidak mensyukuri rezeki yang sudah Allah berikan ke kita. Terus kita juga memakan hak orang lain. Dalam harta kita itu ada hak orang lain, jadi harus kita keluarkan. Nah, kalau kita tidak membayar zakat, berarti kita memakan hak orang lain. Selanjutnya, kalau orang tidak membayar zakat, itu membentuk sifat kikir, sifat pelit atau bakhil. Nah, kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Jadi dalam hati kita terbentuk sifat bakhil atau sifat pelit kepada orang lain, tidak mau berbagi. Terus selanjutnya adalah disempitkan rezekinya. Karena kita tidak membayar zakat fitrah, maka rezeki kita disempitkan oleh Allah. Nah, itu pembahasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat dan hikmah apa yang bisa kita ambil kalau kita membayar zakat fitrah. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca
hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kita kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.